Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 9 Salatiga, Ibu Yati Kurniawati, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 9 Salatiga. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih banyak diberikan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk acara atau kegiatan diseminasi modul 1/4 disiplin positif dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Sebelum kita mulai, mari Bapak Ibu terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan diseminasi modul 1/4 disiplin positif atau budaya positif. Saya TGP Angkatan 11 Kota Salatiga dengan pengajar praktik Ibu Puji Prasetyawati, Sarjana Pendidikan, dan fasilitator Ibu Endang Wuryani, SPD, MPD dari BPDB Jawa Tengah. Profil kami Bapak Ibu, perkenalkan ini fasilitator saya Ibu Endang, kemudian yang tengah saya sendiri, kemudian ada Ibu Puji Prasetyawati, Sarjana Pendidikan dari pengajar praktik dari SMP Negeri 6. Bapak Ibu, di sini ada konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di SMP 9 ini sudah ada budaya positif yang sering kita lakukan dengan anak-anak ya Bu ya. Apa saja ya? Kebiasaan pagi. Oh ya, ada sholat berjamaah dari sholat duha, kemudian Asmaul Husna nggih Pak Budi. Kemudian ada sholat Jumat nggih. Iya yang Nasrani doa pagi, persekutuan doa nggih. Kemudian perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri, dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol yang meluruskan miskonsepsi makna kontrol dari William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua,
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif. Apa makna dari disiplin positif? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata disciplina, dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dengan orang lain. Nilai-nilai yang merupakan nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Kemudian ada lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir, kebutuhan mendapatkan kesenangan. Nah, realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bapak Ibu, di sini ada kasus 1, yaitu ada seorang murid yang selalu mencontek saat ulangan, bahkan merebut hasil pekerjaan temannya. Nah, murid tersebut bernama Noval. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Noval melakukan hal tersebut? Nah, Bapak Ibu mungkin bisa dicermati dari kasus 1 ini. Nanti Bapak Ibu akan saya beri stick note, bisa diutarakan pendapatnya dengan tulisan, nanti akan ditempel di bagian 1 ya. Itu ya Bapak Ibu. Sampun Mas Pol, kan atau Bapak Ibu? Oke, sebentar. Nah, itu yang cicaknya stop kan? Monggo pendapatnya sesuai Bapak Ibu ya. Biasanya kalau ada kasus seperti ini menanganinya bagaimana?
satu-satu. Jika sudah selesai, nanti bisa ditempel di sini ya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah belum? Oke, saya tunggu Bapak Ibu. Ini muridnya Naufal, kemarin sudah saya panggil Bapak Ibu. Oh iya Bu. Ini ada kasus Bapak, kasus satu ini. Bagaimana menurut Pak? Silakan dituangkan di sini Bapak. Oh ya, iya Pak, yang sudah bisa langsung ditempel. Presentasi betul. Oke, bisa nanti diwakilkan satu Bapak Ibu guru, pendapatnya nanti bisa dibicarakan. Oke, kita beri semua aja Pak yang satu Pak. Saya hitung dulu ya Bapak Ibu, tadi ada masih kurang satu nggih? Nggih. Monggo Pak, ditempel Pak. Yang terakhir biasanya kasih dulu. Bapak Ibu akan saya bacakan ya. Untuk kasus satu, yang pertama, jika saya berada pada kondisi tersebut, saya akan menegur, meminta lembar jawab dikembalikan. Selanjutnya, saya akan melakukan konseling kepada anak. Banyak alasan yang mungkin melandasi Naufal untuk melakukan hal tersebut, seperti belum belajar, memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Ada lagi Bapak Ibu, menegur dan menasihati
dan memberikan kesadaran pada siswa lain. Tujuannya ulangan akan diadakan lagi. Yang ini pekerjaan siapa Bapak Ibu? Oh berani. Coba berani yang mana tadi? Yang mana Bu? Gitu aja. Apa tadi berani? Bisa mengatakan pendapatnya, silakan. Oke, jadi Bapak Ibu, terkait kasus yang pertama yang ditampilkan oleh Bu ini, tadi ada kasus anak coba menyontek seperti itu, oke. Nah, hal yang akan saya lakukan, jika saya berada di posisi tersebut, jadi saya yang pertama akan menegur, kemudian tapi menegurnya enggak, kamu namanya enggak, tapi saya akan mendekati anak, GCP, punya siapa, di bawah sama kamu. Kemudian saya akan kembalikan dengan jawab tersebut. Selanjutnya saya akan buka sesi counseling untuk mengetahui latar belakang anak tersebut. Apa sih alasan kamu? Kemudian menurut saya alasan anak melakukan ya. Oke, jadi di zonasi kita banyak sekali anak-anak yang ekonominya menengah ke bawah dan kita tidak bisa menutup mata kemungkinan anak punya pekerjaan lain, entah itu mungkin jaga counter atau mungkin membantu orang tua berdagang dan sebagainya, kan otomatis waktu belajar anak berkurang. Iya, Sehingga anak kesulitan dalam belajar. ya. Iya. Dan kemudian yang terakhir bisa juga anak mengalami hambatan belajar. Nah, jadi bisa mungkin adakah dia apa disleksia atau diskalkulia, kita nggak pernah tahu. Jadi baiknya seperti itu kita juga harus memahami tentang Al-Quran. Terima kasih Bu Rani. Pendapatnya sangat luar biasa. Berikutnya ada lagi yang saya lakukan, lakukan pendekatan kepada novel, mencari tahu latar belakang novel, kemudian melakukan hal tersebut atau menyontek, kemudian berikan pendampingan. Mungkin alasannya novel ini mencari perhatian. Kemudian ada lagi hal yang akan saya lakukan, konseling novel ini seperti yang disampaikan dari Bu Rani ya, memberi konseling, mencari latar belakang dia berbuat begitu setelah mengetahui misalnya karena tidak belajar atau
Bapak Ibu? Positif, guru sebaiknya mencari tahu alasan Naufal melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi oleh Naufal. Yang pertama, Naufal belum belajar saat akan menghadapi ulangan atau survival. Dua, teman Naufal jadi perhatian Naufal atau ya, maaf Bapak Ibu. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya atau power ya. Kemudian yang keempat, Naufal bosan belajar karena soal ulangan sangat sulit dipelajari atau freedom atau kebebasan. Kemudian yang kelima, Naufal hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Naufal, apabila jawaban Naufal ketika ditanya oleh guru adalah karena dia tidak belajar, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Naufal adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival.
Yang kedua, kebutuhan manusia yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, kemudian keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan binatang peliharaan. Dan ada lagi kelompok di mana kita bergabung seperti itu. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebutuhan dasar manusia yang keempat, Bapak Ibu, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan dasar manusia yang kelima, Bapak Ibu, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Di sini yang dimaksud kebutuhan untuk merasa senang yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, yaitu anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, untuk bermain, Bapak Ibu. Kemudian saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak akan menikmati apa yang ia lakukan jika ia merasa senang. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, kemudian suka melucu dan suka menggemaskan gitu ya Bapak Ibu. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Kemudian yang keempat ini ada semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini pertanyaannya yang apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk
Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Bapak Ibu, ini ada kasus 2. Kasus 2 ini hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Contoh ini termasuk hukuman atau sanksi konsekuensi. Kasusnya begini Bapak Ibu. Siti kurang menguasai pelajaran matematika. Pada saat pelajaran berlangsung, dia lebih banyak diam. Pada saat guru matematika Pak Ali menanyakan pertanyaan kepada Siti, menjadi gugup, menjadi gagap pada saat menjawabnya. Teman sekelasnya tertawa melihat perilaku Siti yang bicara gagap dan terkejut. Pak Ali membiarkan teman-teman Siti menertawakan Siti saat berbicara gagap, ya. Siti diminta untuk maju ke depan dan berdiri sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Ali. Kelas semakin gaduh Bapak Ibu. Nah, dan anak-anak pun tertawa melihat Siti yang tadinya disentuh hidungnya karena tidak bisa menjawab. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Ali terhadap Siti? Nah, alasannya ya Bapak Ibu mengapa? Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Ali terhadap Siti adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, ini alasannya bagaimana Bapak Ibu? Nah, dan mengapa? Untuk kertas stikernya masih Bapak Ibu? Oh ya. Ya Pak, sebentar.
Bapak Ibu, nanti kasus 2 meletakkannya di tengah sini ya. Bapak Ibu yang sudah bisa ditempel di sebelah sini ya. Yang sudah. Sudah semua Bapak Ibu? Oh, betul. Bapak Ibu, ini untuk kasus 2. Tadi saya bacakan satu dulu. Pendapat Bapak Ibu nih, saya kurang setuju dengan Pak Ali. Alangkah lebih baik jika Pak Ali mengulangi materi yang disampaikan dan menanyakan kembali kepada anak bagian yang belum dipahami. Nah, menurut saya hukuman karena tidak ada kesepakatan kelas sebelumnya. Ya ini punya siapa ya tadi ya? Pendapatnya siapa ya? Oke, monggo Bu. Baik Bapak Ibu, menurut pendapat saya untuk soal nomor 1, saya tidak setuju karena tindakan yang dilakukan Pak Ali justru bisa menyebabkan minat Siti untuk bisa belajar matematika. Nah, selain itu soal nomor 2, menurut saya tindakan Pak Ali terhadap Siti ini termasuk ke dalam hukuman karena dengan Pak Ali meminta Siti maju di depan kelas dan membunuh itu seperti mempermalukan Siti di teman-teman yang lain, sehingga betul justru menunjukkan perundungan di dalam kelas, guru yang menundung peserta didiknya seperti itu. Nah, selain itu dengan memperlakukan Siti di depan kelas seperti itu bisa menumbuhkan rasa rendah diri terhadap Iya, betul sekali. juga ketertarikan Siti terhadap matematika justru semakin berkurang, jadi tambah nggak mau belajar matematika seperti itu. Ya, terima kasih Bunda. Untuk ini kasus 2 nanti punya siapa tadi? Pendapatnya Pak Budi ya? Oke, monggo Pak. Oh beda.
membuat merasa bersalah sebagai manajer, kemudian pemantau, dan bisa sebagai teman. Bapak Ibu, ini ada kasus 3. Pada hari Kamis, Pak Robi tidak dapat masuk sekolah. Pak Robi merupakan guru matematika. Saat itu, Bu Sani menggantikan Pak Robi. Bu Sani baru 1 tahun mengajar di sekolah tersebut. Beberapa murid perempuan yang bernama Kiki dan Jasmine itu mengetahui hal tersebut. Dia mulai menggunakan kesempatannya dan bersikap seenaknya. Nah, dia tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Sani. Kemudian Bu Sani mencoba menyapa kepada Kiki dan Jasmine ya, dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Jadi, ayolah nak, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah loh. Nah, kemudian Ibu Sani juga mengajak anak Kiki dan Jasmine ya. Namun Kiki dan Jasmine itu malah jadi tertawa dan menjawab seperti ini, Bapak Ibu. Itu santai aja Bu. Nah, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan tetap mengobrol. Menurut Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memposisikan sebagai Bu Sani, apa yang akan Ibu lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan jika panjenengan sebagai Bu Sani? Seperti itu Bapak Ibu. Saya kasih kesempatan bintang ya, silakan ditulis di skriptor. Oke.
keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dan pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang posisif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berikutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu siswa untuk berbuat jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Dan restitusi di sini dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Penerapan restitusi pada peserta didik dilakukan dengan 3 tahap yang dikenal dengan nama segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan di Bapak Ibu. Kita bisa menyelesaikan ini, tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Validasi tindakan yang salah. Biasanya kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Biasanya pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Ini dan ada kasus dan penyelesaiannya Bapak Ibu waktu kami berdiskusi. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat.
seperti itu. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan kata sepatu sesuai peraturan. Nah, Sabrina disuruh melepaskan sepatu saat sekolah Bapak Ibu. Meskipun Sabrina ini sudah meminta maaf kepada Pak Lukman, tapi Pak Lukman tidak mau tahu, tidak mau tahu, dan Sabrina pun melepas sepatu. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu yang patut kita itu dalam kasus di atas, sikap posisi sikap posisi apa yang jelaskan. Kemudian soal yang bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan dilakukan ke Sabrina? Ini penyelesaian sikap Pak Lukman sebagai penghukum gitu. Kemudian karena Pak Lukman bersikeras tetap peraturan yang berlaku, bersikeras pada peraturan yang berlaku tanpa mempertimbangkan alasan dan situasi yang dialami oleh Sabrina. Pak Lukman juga langsung memberikan sanksi melepas sepatu. Dan ini bisa disebut dengan penghukum, Bapak Ibu. Kemudian bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, pertanyaan yang bisa disampaikan, iya, Sabrina, mengapa kamu terlambat hari ini? Sabrina, mengapa kamu selalu memakai sepatu hari ini? Kemudian, apa yang bisa kamu lakukan agar tidak mengulangi kesalahan tersebut? Kemudian, Sabrina, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Siapakah yang bisa membantumu untuk bangun pagi? Apakah Sabrina yakin dan mampu melakukannya? Ini contoh menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum anak, tidak boleh tidak mau tahu alasan yang diberikan ke anak tersebut. Ya. Nah, selesai Bapak Ibu di sini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu atau masukan dari tugas kami, saya persilahkan. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Pak yang diberikan. Tanggapan saya dari paparan dari kelas ini sangat bagus. Saya semakin menambah bahan materi untuk saya menghadapi anak-anak ke depannya begitu. Dan tambah lebih banyak lagi. Yang kedua, juga dengan kasus-kasus yang ada, kita juga semakin merasa untuk menangani. Baik, terima kasih Bu Susi atas tanggapannya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Mungkin ada salah kata yang saya sampaikan, mungkin ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia tidak ada yang sebesarnya Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.